Pada materi Microsoft Excel kali ini, kita akan belajar fungsi-fungsi logika di Microsoft Excel. Nah, fungsi if atau fungsi logika memungkinkan kita untuk membuat perbandingan logis antara nilai apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama, jika perbandingannya benar, dan hasil kedua jika perbandingannya salah. Nah, ada beberapa operator logika yang perlu kita ketahui ketika kita belajar fungsi logika atau fungsi if di Microsoft Excel. Salah satunya sama dengan. Ini wajib kita ketahui, kemudian lebih kecil dari, kemudian lebih besar dari, kemudian lebih kecil atau sama dengan, kemudian lebih besar atau sama dengan, dan juga tidak sama dengan, dan juga fungsi n, yang artinya menggabungkan dua buah nilai. Nah, operator logika ini yang harus kita ketahui. Sekarang kita akan mulai dari rumus if tunggal. Nah, rumusnya adalah if perbandingan nilai jika benar dan nilai jika salah. Di sini diberikan contoh, jika nilai rata-rata lebih besar dari 60, berarti lulus. Nah, berarti kalau misalkan tidak lebih besar dari 60, secara otomatis dinyatakan tidak lulus. Nah, ini keterangannya sudah saya buat jawabannya, ini saya akan hapus. Nah, kita akan buat sesuai dengan kondisi yang diminta. Jika nilai rata-rata lebih besar daripada 60, berarti lulus. Tambahkan sama dengan terlebih dahulu, kemudian if. Yang diminta adalah nilai rata-rata, maka nilai rata-ratanya kita klik. Lebih besar, tanda lebih besar tadi sudah dijelaskan. Lebih besar daripada 60, pisahkan dengan pemisah rumus, maka keterangannya adalah lulus. Kemudian pisahkan dengan pemisah rumus kembali. Selain daripada itu, misalnya dia tidak memenuhi angka 60, maka secara otomatis tidak lulus. Nah, seperti ini rumusnya. If G27 ini adalah kolom G di baris ke-27, di mana ini adalah rata-rata. Lebih dari 60, maka lulus, dan selain daripada itu, pernyataannya tidak lulus. Nah, di sini 59,7, dia tidak memenuhi angka 60 dan tidak lebih dari 60, maka hasilnya tidak lulus. Nah, rumus ini kita akan tarik atau kita copy seperti ini, supaya kita tidak menuliskan ulang lagi rumusnya. Kita akan lihat, hanya ada dua orang saja yang lulus, yaitu B dan H, karena nilai rata-rata mereka lebih daripada 60. Nah, seperti itu bagaimana menggunakan rumus if tunggal pada Microsoft Excel. Nah, sekarang saya akan mengganti kondisi untuk rumus if tunggal. Nah, kalau tadi jika nilai rata-rata lebih besar, maka dikatakan lulus. Sekarang saya akan tambah jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, berarti lulus. Jadi batas kelulusannya adalah 60 dan juga lebih daripada 60. Kalau yang contoh yang pertama tadi harus lebih dari 60. Nah, berarti sekarang kalau nilainya 60 berarti bisa lulus. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. If rata-rata lebih dari atau sama dengan 60, maka keterangannya adalah lulus. Kemudian kalau misalkan tidak memenuhi kondisi yang diminta, artinya tidak lulus. Nah, seperti ini kita kopikan rumus yang ada supaya kita tidak menuliskan kembali dengan cara ditarik seperti ini.
Nah, sekarang kita perhatikan kalau di awal yang tidak lulus itu ada 2 orang. Sekarang yang tidak lulus hanya ada 1 orang saja. Karena kita memberikan batas kelulusannya harus ada di angka 60. Nah, seperti ini ya, bagaimana cara menggunakan rumus if tunggal. Kemudian contoh selanjutnya yaitu if ganda atau fungsi if ganda. If ganda adalah rumus yang digunakan dengan memasukkan fungsi if lain ke dalam argumen kondisi terpenuhi atau argumen kondisi tidak terpenuhi atau pada keduanya sekaligus. Sebagai contoh, di sini ada kondisi fungsi logika, jika nilai rata-rata lebih besar dari 60, berarti lulus. Selain dari itu tidak lulus. Nah, kemudian ada kondisi lain juga, jika nilai teori lebih besar dari 60 berarti lulus. Maka selain daripada itu tidak lulus. Nah, kita akan coba bagaimana cara menggunakan rumus ini. Saya hapus dulu keterangan yang ada. Nah, sekarang kita akan memberikan rumus pada keterangan ini menggunakan fungsi if ganda. Nah, di sini kita perlu perhatikan karena di sini menggunakan if ganda. If nilai teori lebih dari 60, maka dia akan dinyatakan lulus. Tapi ada fungsi if lainnya. Nah, maka kita harus memasukkan terlebih dahulu fungsi if lain tersebut. If rata-rata lebih dari 60, maka keterangannya adalah lulus. Keterangannya adalah lulus, seperti ini, kita beri kutip. Nah, kemudian, jika nilai rata-rata itu tidak lebih dari 60, maka secara otomatis akan dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus, seperti ini ya. Tutup kurung. Kemudian, kita tambahkan keterangan dari nilai teori. Kalau misalkan nilai teori itu tidak lebih dari 60, maka akan dinyatakan gagal. Nah, keterangannya kita beri gagal atau tidak lulus ya. Nah, seperti ini. Akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya tampilkan hasilnya. If E45 ini adalah kolom baris 45 di mana ini adalah nilai teori. Nilai teori lebih dari 60 maka akan dinyatakan lulus. Kalau misalkan nilai teori itu tidak lebih dari 60, secara otomatis akan dikatakan tidak lulus. Karena di sini adalah if ganda, maka ada fungsi if lain yang kita masukkan di dalam sebuah argumen. Nah, fungsi if lain itu adalah jika nilai rata-rata lebih dari 60, maka akan dinyatakan lulus. Akan tetapi, kalau misalkan tidak memenuhi nilai 60, maka tidak lulus. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, kita perhatikan nilai teorinya 60. Kalau kita lihat di sini nilai teorinya lulus ya, nilai teorinya lulus. Akan tetapi nilai prakteknya tidak memenuhi angka 60, berarti tetap tidak lulus. Nah, sekarang kita akan tarik. Nah, di baris kedua, teorinya 60. Ini tidak lebih dari 60 ya, tidak lulus. Kemudian rata-rata juga sama, tidak lebih dari 60. Oh ya, untuk baris pertama tadi, ini tidak memenuhi juga ya. Teorinya tidak lebih dari 60. Nah, sekarang kita akan tarik. Nah, di baris ketiga juga sama, tidak lulus, karena nilai teorinya tidak lebih dari 60. Malahan di sini hanya 50. Akan tetapi nilai rata-ratanya lulus ya, 64.
Nah, karena di sini kita menggunakan if ganda, maka pernyataan sepenuhnya tetap tidak lulus karena salah satunya tidak memenuhi. Nah, untuk baris terakhir atau baris keempat, di sini pernyataannya lulus. Kita perhatikan apa yang membuat lulus. Yang pertama, nilai teori lebih dari 60, 75 nilainya, dan juga rata-ratanya lebih dari 60. Di sini 62,5. Nah, seperti itu ya bagaimana kita memahami fungsi if ganda di dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini implementasinya. Kemudian contoh selanjutnya if bertingkat. If bertingkat adalah rumus logika yang digunakan pada perhitungan logika yang lebih dari dua kondisi atau lebih. Nah, sebagai contoh, misalkan kondisinya seperti di bawah ini. Yang pertama, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 90, hasilnya adalah A. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, hasilnya adalah B. Jika nilai rata-rata lebih besar dari 60, hasilnya adalah C. Kemudian, jika nilai rata-rata kurang dari 60, hasilnya adalah D. Di sini ada 4 kondisi. Nah, untuk bisa merumuskan hasil dari kondisi seperti ini, maka kita menggunakan fungsi if bertingkat. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan contoh yang saya buat, yaitu tetap mencari nilai. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata dengan kondisi yang sudah dibuat. Yang pertama, kondisi yang pertama ya, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 90. If nilai rata-rata lebih besar sama dengan 90, maka keterangannya adalah A. Kemudian kondisi selanjutnya kita sambung, lebih dari atau sama dengan 70, maka hasilnya adalah B. Kemudian, jika rata-rata lebih dari atau sama dengan 60, maka keterangannya adalah C atau hasilnya adalah C. Nah, kemudian yang terakhir atau kondisi yang terakhir adalah jika rata-rata kurang dari 60, maka kondisi yang dihasilkan adalah D. Nah, sekarang kita akan tarik rumus yang sudah kita buat di sini. Kita perhatikan CADB. Kita akan lihat di baris pertama untuk nama Budi, itu rata-ratanya 62,5. Dia mendapatkan nilai C karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada 60. Nah, kemudian untuk Gary, rata-ratanya itu adalah 90,5. Dia mendapatkan nilai A. Sesuai dengan kondisi yang pertama ya, hasilnya adalah A. Kemudian untuk Budiono, rata-ratanya 53, dia mendapatkan angka atau hasil D karena nilai itu di bawah daripada 60. Nah, kemudian Halim, rata-ratanya 72,5, dia mendapatkan nilai B karena nilainya di bawah 90 dan di atas 70. Nah, seperti ini bagaimana kita menggunakan fungsi if bertingkat pada Microsoft Excel. Nah, rumus ini digunakan pada perhitungan logika yang lebih dari dua kondisi. Seperti ini cara penggunaannya. Nah, kemudian kita akan belajar fungsi OR. Nah, fungsi OR ini digunakan untuk membandingkan dua buah data atau lebih. Prosesnya jika salah satu syarat terpenuhi, maka dikatakan benar. Kemudian untuk rumusnya, sama dengan OR perbandingan 1, kemudian perbandingan 2. Di sini saya akan memberikan contoh.
Jika nilai IPA lebih dari 60 atau nilai bahasa Inggris lebih dari 65, berarti dia lulus, selain itu gagal. Nah, sekarang kita akan coba masukkan rumusnya sesuai dengan kondisi yang diminta ya. Sama dengan terlebih dahulu, kemudian if, lalu tambahkan fungsi OR. Nah, di sini kan nilai IPA dan nilai bahasa Inggris, berarti nilai IPA terlebih dahulu lebih dari 60, kemudian bahasa Inggris lebih dari 65. Nah, kemudian kita masukkan pernyataannya, kalau misalkan terpenuhi maka dapat dikatakan lulus. Apabila tidak terpenuhi maka dikatakan tidak lulus. Nah, seperti ini. Di sini kan dia menggunakan if karena di sini ada kata jika nilai IPA lebih dari 60, nilai IPA lebih dari 60 atau di sini kan or nilai bahasa Inggris lebih dari 65. Nah, itu dikatakan lulus. Jika tidak terpenuhi maka tidak lulus. Nah, di sini akan saya enter. Nah, di sini kita perhatikan nilai IPA-nya 55. Sementara yang diminta harus lebih dari 60. Kemudian nilai bahasa Inggrisnya juga diminta lebih dari 65. Nah, kedua kondisi ini tidak terpenuhi. Kemudian kita tarik ke bawah lagi. Nah, sama untuk G juga sama ya, karena IPA-nya tidak lebih dari 60 dan juga bahasa Inggrisnya tidak lebih dari 65. Kita tarik kembali. Rumusnya sama, tidak ada yang lulus, karena kedua nilai ini tidak terpenuhi, baik nilai IPA maupun nilai bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, sekarang lulus ya. Lulus karena salah satu nilainya terpenuhi. Nah, untuk nilai IPA-nya 80, dan 80 ini lebih daripada 60. Sementara bahasa Inggrisnya tidak memenuhi 65, di sini hanya 40 saja. Nah, walaupun salah satunya tidak terpenuhi, tetap akan dianggap benar ya, karena di sini menggunakan fungsi OR. Nah, seperti itu. Bagaimana menggunakan fungsi OR pada Microsoft Excel. Kemudian untuk contoh yang terakhir, yaitu fungsi N. Fungsi N ini digunakan untuk membandingkan dua buah data atau lebih. Prosesnya dilaksanakan jika syaratnya terpenuhi. Nah, rumusnya N perbandingan 1, lalu perbandingan 2, dan seterusnya. Di sini ada kondisi atau pertanyaan, jika nilai IPA lebih dari 60 dan nilai bahasa Inggris lebih dari 65, berarti dia lulus. Selain daripada itu tidak akan dianggap lulus. Nah, di sini ada contohnya. Kita akan langsung ke rumusnya ya. Kita gunakan if, lalu tambahkan fungsi N. Nah, yang pertama adalah nilai IPA. Nilai IPA di sini diminta lebih dari 60. Kemudian nilai bahasa Inggris diminta lebih dari 65. Kemudian kita tambahkan kondisi yang pertama. Jika benar akan dianggap lulus. Jika tidak terpenuhi maka tidak lulus ya. Nah, akan saya jelaskan. If, jika nilai IPA lebih dari 60 dan nilai bahasa Inggris lebih dari 65, maka dikatakan lulus. Jika tidak terpenuhi, dikatakan gagal atau tidak lulus. Sekarang saya akan enter. Nah, untuk jawaban yang pertama, itu tidak lulus ya. Nah, yang kedua juga sama, tidak lulus. Kita perhatikan kondisinya atau pernyataannya. Dimintakan harus kedua-duanya. Nah, yang pertama nilai IPA harus lebih dari 60 dan juga nilai bahasa Inggris harus lebih dari 65. Nah, di sini
tidak memenuhi ya. Yang kedua juga sama, tidak memenuhi. Sekarang kita akan tarik. Nah, untuk baris yang ketiga, ini memenuhi ya. Kita perhatikan, 71 nilai IPA-nya itu udah lebih dari 60. Kemudian nilai bahasa Inggrisnya 65, di sini 66. Jadi nilai IPA dan nilai bahasa Inggris ini sudah memenuhi. Kedua nilai ini memenuhi, maka dianggap benar dan sistem akan membaca atau rumus yang kita buat akan menganggap pernyataan ini adalah benar dan dianggap lulus seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba di baris terakhir. Nah, di baris terakhir, walaupun nilai IPA-nya tinggi 80 dan nilai bahasa Inggrisnya 40, tetap dianggap tidak lulus karena ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, untuk fungsi N, yang perlu kita ketahui semua kondisi atau kedua kondisi ini harus terpenuhi. Berbeda dengan OR tadi ya. Kalau OR salah satunya saja benar maka akan dianggap benar. Kalau N salah satunya salah maka semuanya akan dianggap salah atau tidak benar. Seperti itu. Nah, demikian materi tentang fungsi logika di Microsoft Excel. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa dikembangkan dan menjadi dasar pembelajaran, terutama untuk fungsi logika di Microsoft Excel. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.